Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi Ibrahim lagi dari seorang ayah yang bekerja sebagai pembuat patung berhala, yang pada saat itu dijadikan sebagai sesembahan terkait tempat kelahirannya. Pendapat paling masyhur menyatakan bahwa Ibrahim lahir di Babilonia, tepatnya di kota Ur-Kasdim. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa beliau lahir di sebuah daerah dataran rendah di Damaskus. Ibrahim lahir di tengah masyarakat yang menyembah banyak dewa dan dewi. Pendapat lain menyebutkan bahwa kaum Ibrahim merupakan pemuja benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Kemudian patung-patung berhala tersebut digunakan sebagai perlambang benda-benda langit untuk melakukan ritual. Ibrahim lahir pada masa kekuasaan seorang raja zalim yang bernama Nimrod. Sebelum Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah disebutkan melihat pertanda melalui bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak lelaki yang lahir dan anak tersebut menghancurkan kekuasaan Raja Namrud beserta dengan patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya. Setelah berdiskusi dengan para penasihatnya, kemudian Raja Namrud mengeluarkan maklumat bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kala itu, ibu Ibrahim tengah mengandung seorang anak laki-laki, yaitu Ibrahim. Namun, agar anaknya selamat dari kekejaman Raja Namrud, ibu Ibrahim kemudian pergi keluar kota saat mendekati waktu kelahiran dan melahirkan di sebuah gua. Ibu Ibrahim lalu meninggalkannya di sana dengan berat hati, dan Ibrahim yang masih bayi kemudian diasuh oleh malaikat Jibril. Di sana, Ibrahim disebutkan tumbuh dengan sangat cepat, bahkan bisa berjalan dan bicara saat baru berusia 20 hari. Ibrahim kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pandai. Beliau selalu bertanya tentang patung-patung berhala yang dibuat oleh ayahnya dan disembah oleh kaumnya. Beliau tidak percaya bahwa patung-patung tersebut dapat memberi manfaat atau mudarat kepada manusia. Beliau juga tidak percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan, karena Raja Namrud adalah manusia biasa. Seiring bertambahnya usia, Ibrahim mulai mencari tahu tentang Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang beserta segala makhluk di dunia. Beliau mengamati alam semesta dengan teliti dan mendapati bahwa semua ciptaan Allah bersifat fana dan berubah-ubah. Beliau menyadari bahwa Tuhan yang hak adalah satu, yaitu Allah Aswiti yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Ania, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibrahim awalnya berdakwah kepada ayahnya. Dengan lembut beliau menegaskan agar ayahnya meninggalkan sesembahan lamanya yang tidak dapat mendengar, melihat, dan memberi pertolongan sedikit pun. Ibrahim juga mengatakan bahwa dia telah mendapat sebagian ilmu wahyu yang tidak dimiliki ayahnya, sehingga Ibrahim meminta agar ayahnya mau menurutinya. Meski demikian, ayahnya menolak ajaran Nabi Ibrahim, bahkan mengancam akan merajamnya dan menyuruh Ibrahim meninggalkannya. Ibrahim kemudian menjauhkan diri dari ayahnya. Ibrahim juga berdakwah kepada kaumnya. Sebagian seruan Rasul yang lain, Ibrahim menyerukan kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, mengesahkannya, dan meninggalkan sesembahan yang lain. Ibrahim juga menegaskan bahwa sesembahan
Mereka tidak mampu memberi rezeki pada penyembahnya. Kaumnya menyatakan bahwa mereka melakukan penyembahan ini lantaran telah menjadi tradisi sejak leluhur mereka. Ibrahim kemudian bertekad untuk melakukan tipu daya pada berhala-berhala sembahan kaumnya saat mereka pergi. Sebagian berpendapat bahwa Ibrahim hanya mengatakan tekadnya dalam hati. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Ibrahim mengatakannya secara lisan dan hal itu didengarkan oleh sebagian kaumnya. Disebutkan bahwa kaum Ibrahim saat itu memiliki perayaan tahunan yang dilaksanakan di pinggiran kota. Ayah Ibrahim adalah Azar. Saat itu meminta Ibrahim ikut mendatanginya. Namun Ibrahim berpura-pura mengatakan dirinya sakit. Saat suasana sepi, Ibrahim kemudian pergi ke kuil pemujaan berhala-berhala sesembahan kaumnya. Di sana terdapat sesajian yang disuguhkan untuk berhala-berhala tersebut. Ibrahim kemudian mendatangi berhala-berhala tersebut dan bertanya pada mereka sebagai sindiran, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Setelahnya, Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sana dengan kapak, kecuali berhala yang terbesar. Ibrahim kemudian meletakkan kapaknya di tangan berhala terbesar yang masih utuh tersebut untuk memberi kesan bahwa berhala induk tersebut cemburu dengan berhala-berhala kecil yang dianggapnya tidak pantas disembah bersamanya. Saat penduduk kembali, mereka terkejut melihat keadaan berhala-berhala tersebut dan bertanya-tanya mengenai jati diri pelakunya. Sebagian penduduk mengatakan bahwa Ibrahim dikenal suka mencela sesembahan mereka. Ibrahim kemudian ditanya, "Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami Ibrahim?" Ibrahim kemudian membalas, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika dia dapat berbicara." Setelahnya mereka membalas, "Engkau." Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Mendengar jawaban kaumnya, Ibrahim segera membalikkan keadaan. "Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak memberi manfaat sedikit pun dan tidak mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?" Al-Anbiya ayat 66-67. Kaumnya marah setelah mendengar bantahan Ibrahim. Para penduduk tidak bisa melawan debat dengan Ibrahim, sehingga mereka mengalihkan permasalahan dan menggunakan kekuatan untuk membungkam Ibrahim dengan cara berusaha melemparkannya ke dalam api. Sebelum dilempar ke api, Ibrahim dipenjara selama setahun tanpa makan dan minum. Pada masa itu, Allah kemudian mengutus malaikat untuk memberi Ibrahim makan dan minum agar tetap hidup. Kemudian diusulkan kepada Raja Namrud bahwa Ibrahim harus dibakar hidup-hidup di hadapan khalayak agar rakyat dapat terus mempercayai Raja Namrud. Setelah diputuskan bahwa Nabi Ibrahim akan dihukum bakar, para penduduk segera mengumpulkan kayu bakar dari segala penjuru selama berhari-hari. Kemudian, mereka menggali lubang yang sangat besar sebagai tempat kayu-kayu tersebut dinyalakan. Api menyala sangat besar dan tidak ada yang bisa mendekat, sehingga Ibrahim diikat dan dibelenggu. Kemudian dilemparkan ke tengah api menggunakan manjanik. Saat dilempar, Ibrahim mengucapkan, "Cukuplah Allah sebagai pelindung kamu." Allah SWT kemudian memerintahkan, "Wahai api, jadilah kamu dingin." Dan penyelamat bagi Ibrahim, kobaran api tersebut hanya membakar ikatan Ibrahim, tapi tidak tubuh dan
pakaiannya. Nabi Ibrahim dan kafilah pengikutnya hijrah dari Irak ke Syam, namun Syam mengalami paceklik hebat, sehingga mereka pergi ke Mesir. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa raja memerintahkan untuk membawa Sarah, istri Ibrahim, ke istananya saat mendengar laporan dari para punggawanya mengenai kecantikan Sarah. Saat utusan raja tiba dan menanyai mengenai Sarah, Ibrahim menjawab bahwa dia adalah saudarinya. Ibrahim juga berpesan kepada Sarah agar mengaku menjadi saudarinya agar raja tersebut tidak membunuh Ibrahim. Setelah Sarah dibawa ke istana, raja berusaha menyentuh Sarah, tetapi tangannya menjadi lumpuh. Mendadak, raja memohon agar Sarah berdoa kepada Allah untuk menyembuhkannya, dan Sarah melakukannya. Setelah tangannya pulih, raja kembali mengulangi perbuatannya, tetapi dia mengalami kelumpuhan yang lebih berat dari sebelumnya. Raja kembali meminta Sarah mendoakannya dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Setelahnya, raja memerintahkan agar Sarah dipulangkan kepada Ibrahim. Sarah juga diberi budak bernama Hajar sebagai hadiah. Dikisahkan Ibrahim dan Sarah kemudian kembali ke Syam. Setelah sekian tahun tinggal di sana, mereka tidak juga memiliki keturunan. Sarah kemudian memberikan Hajar sebagai selir atau istri Nabi Ibrahim, lantaran dia sudah yakin tidak akan memiliki anak. Namun setelah mengandung, Hajar menjadi lebih mulia daripada Sarah. Hal ini membuat Sarah marah, sehingga dia memberi hukuman yang berat kepada Hajar. Hajar kemudian melarikan diri, tetapi dia didatangi malaikat yang menyuruhnya untuk kembali sembari menenangkannya bahwa Allah SWT akan memperbanyak keturunannya sampai tak bisa dihitung. Malaikat juga menyuruhnya memberi nama Ismail, karena Allah SWT mendengar penindasan atas Hajar. Disebutkan bahwa Ismail lahir pada saat usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Perintah penyembelihan Nabi Ismail. Dalam surat As-Saffat disebutkan bahwa dalam mimpi Ibrahim melihat dirinya menyembelih putranya, dan hal ini ditafsirkan sebagai wahyu. Ibrahim bertanya pada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka keduanya kemudian melaksanakan mimpi tersebut. Saat Ibrahim membaringkan putranya dan siap menyembelihnya, ada sebuah suara menyeru, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Kemudian putranya tersebut diganti dengan seekor domba jantan yang besar. Kisah perintah penyembelihan Nabi Ismail ini pun menjadi percontohan bagi tindakan keikhlasan dan kepatuhan terhadap Allah SWT, karena sang anak sepenuhnya sadar akan upaya Ibrahim akan mengorbankannya, namun tetap menyetujuinya. Persetujuan ini pun menjadi keteladanan terkait penyerahan diri pada kehendak Allah SWT yang merupakan karakteristik penting dalam Islam. Kisah perintah penyembelihan inilah yang kemudian melatar belakangi dilakukan ibadah kurban oleh umat Muslim setiap tahunnya pada saat Idul Adha. Nabi Ibrahim wafat pada usia 175 tahun di Palestina. Beliau dimakamkan di samping makam istrinya, Sarah, yang terletak di Makpelah di Hebron. Beliau meninggalkan keturunan mulia dari anak-anaknya, yaitu Ismail dan Ishak, yang kemudian menjadi nenek moyang para nabi dan rasul setelahnya. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman,
Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikisahkan di atas, Ibrahim tidak hangus, terbakar api saat Raja Namrud beserta kaumnya berusaha membakar hidup-hidup Ibrahim karena telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Allah SWT memerintahkan api yang membakar Ibrahim untuk menjadi dingin sehingga Ibrahim tidak terluka sedikit pun. Saat masih kecil, Ibrahim ditinggalkan oleh ibunya di dalam gua sendirian karena menghindari terjadinya pertumpahan darah. Kemudian dikisahkan Ibrahim dirawat oleh malaikat Jibril. Ketika itu, jari-jari Ibrahim disebutkan dapat mengeluarkan madu dan susu, sehingga nutrisi Ibrahim tetap terpenuhi. Selain itu, Ibrahim juga disebutkan dapat tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan manusia pada umumnya, sehingga saat keluar dari gua, usia Ibrahim terlihat layaknya anak berusia 12 tahun. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Dikisahkan bahwa pada saat itu Ibrahim belum mempercayai tentang keesaan Allah SWT dan akhirnya diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan makhluk mati yang tentunya tidak bisa dilakukan manusia normal. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah diceritakan bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mencincang tubuh burung kemudian meletakkannya di atas bukit. Selanjutnya Ibrahim harus memanggil burung tersebut dan kejadian ajaib berlangsung. Burung tersebut hidup kembali sehingga dapat menghampirinya. Ibrahim juga disebut mendapatkan mukjizat, yakni dapat mengubah pasir menjadi makanan. Awal mula kejadiannya saat Ibrahim mendatangi Raja Namrud untuk mendapatkan makanan. Namun harapannya ternyata pupus karena Ibrahim tetap teguh dengan pendiriannya. Ketika ditanyakan siapa Tuhannya, Raja Namrud tidak memberi makanan kepada Ibrahim, namun memberikan pasir yang kemudian Ibrahim letakkan dalam kantongnya. Kejadian ajaib pun dimulai saat Ibrahim membawa pasir dari Raja Namrud pulang ke rumah. Keesokan harinya, isi kantongnya penuh dengan bahan masakan berupa sayuran dan daging. Salah satu keajaiban dunia yang terdapat di dunia yaitu Ka'bah. Pembangunan pertamanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Prosesnya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah SWT dengan desain yang sangat menakjubkan. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun rumah untuk Nia. Kemudian Allah segera mendatangkan pondasi. Lalu Ibrahim beserta putranya segera meninggikan bangunan tersebut. Sahabat cerita hikayat, begitulah cerita lengkap Nabi Ibrahim dari lahir hingga wafat. Terima kasih. Wassalamualaikum.